Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup kita semua sudah diterangi oleh terang firman. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita geluti, yang kita olah dan kita maknai dalam hidup ini. Percayalah saudara-saudaraku bahwa Allah yang kita sapa dalam doa, Allah yang kepadanya kita percaya dan memohon adalah Allah yang setia, adalah Allah yang maha mendengar, dan juga adalah Allah yang bisa diandalkan. Saudaraku, bukan sebuah rahasia lagi, sadar maupun tidak sadar, dalam segala goncangan hidup kita, ketika tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tetapi semuanya serba porak-poranda, kita memerlukan sebuah pegangan yang kokoh. Saudaraku, bukankah selama masa pandemi ini hidup kita juga porak-poranda? Hidup keluarga, hidup ekonomi, pekerjaan, masa depan, apa yang sudah kita rencanakan tadinya jauh-jauh hari terpaksa harus berubah arah. Saudaraku, ketika hidup kita penuh dengan goncangan, porak-poranda oleh aneka macam persoalan, kita harus memerlukan pegangan yang kokoh dan kuat. Coba silakan Anda cek, mungkin di awal masa pandemi, Anda masih bisa mengandalkan tabungan Anda, yang jumlahnya mungkin banyak ataupun ala kadarnya. Tetapi selama masa pandemi, karena gaji dipotong ataupun nol pemasukan, lama-kelamaan tabungan jumlahnya berapapun lama-lama akan tergerus. Demikian juga kalau kita hanya mengandalkan manusia, pertemanan, persahabatan, kita minta tolong terus-menerus, kita pinjam duit terus-menerus, lama-lama juga relasinya akan rusak, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, dalam video kali ini, saya mau mengangkat satu tokoh yang sudah sejak 800 tahun sebelum Yesus lahir, sudah menyuarakan suara Allah. Allah yang menyelamatkan, Allah yang bisa diandalkan, Allah yang maha kudus, Allah yang mengharapkan kita semua, termasuk saya dan juga Anda, untuk bisa menemukan keselamatan dan hidup bersama-sama dengan Allah. Tokoh ini adalah Nabi Yesaya, seorang nabi yang hidup sekitar tahun 740 sebelum Yesus lahir. Saudara-saudaraku, sebagai salah satu trik yang selalu saya ulang-ulang, kalau kita baca kitab-kitab perjanjian lama, ingatlah 3 angka keramat, yaitu 5, 8, 7 sebelum Masehi. Artinya 587 tahun sebelum Yesus lahir. Itulah titik balik dari hidup orang-orang Israel, yaitu pembuangan ke Babel. Nah, kalau saya katakan Nabi Yesaya hidup dan berkarya sekitar tahun 740 sebelum Yesus lahir, artinya Nabi Yesaya ini berkarya di detik-detik terakhir sebelum orang-orang Israel dibuang ke Babel. Saat itulah kejayaan yang pernah dialami oleh orang Israel pada zaman Raja Daud sudah mulai runtuh, sudah mulai melemah, bahkan terpecah-pecah. Nah, di saat-saat itulah saudaraku, muncul aneka macam penyembahan berhala, ibadah-ibadah yang palsu dan formalitas belaka, korupsi, ketidakadilan, penindasan, perbuatan-perbuatan jahat, dan orang-orang Israel melupakan Tuhan Allah yang menyelamatkan mereka. Jadi bisa dibayangkan saudara-saudaraku, nabi-nabi sebelum pembuangan, saya bisa sebut misalnya Nabi Hosea, Nabi Amos, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel. Mereka-mereka inilah adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan bangsa yang dikasihi oleh Allah ini, untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup mereka dari kehancuran. Cara nabi-nabi ini untuk mempertobatkan orang-orang Israel yang saat itu sedang melupakan Tuhan, itu segala cara sudah dipakai. Mulai dari cara-cara halus, disapa, ditegur, diperingati, bahkan diancam dengan aneka macam hukuman demi hukuman. Tetapi saudara-saudara, sebagaimana kita tahu, nabi-nabi dalam perjanjian lama, kebanyakan mereka ditolak oleh bangsanya sendiri.
Maka saudara-saudaraku, tidak heran kalau dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa pada akhirnya Allah menghukum bangsa pilihannya sendiri dengan pembuangan ke Babel, dengan ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing. Jadi apakah itu adalah Allah yang kejam atau umatnya yang tidak pernah mau mendengarkan suara Allah? Umatnya yang menolak untuk dikasih oleh Allah. Nah saudara-saudaraku, tentang Nabi Yesaya, saya bisa mengatakan bahwa Nabi Yesaya adalah pribadi yang unik dan istimewa. Khotbah-khotbahnya, ajaran-ajarannya sungguh menarik dan juga mendarat. Khotbah-khotbahnya konkret, bukan khotbah yang mengawang-awang, tetapi khotbah-khotbah ajaran-ajaran yang bisa mudah dipahami oleh orang-orang sebangsanya. Nabi Yesaya juga adalah nabi yang pandai membaca tanda-tanda zaman, termasuk peta perpolitikan yang terjadi pada waktu itu, di mana kerajaan Asyur dari sebelah utara sudah mulai naik daun, sudah mulai memainkan kekuasaannya kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Ketika raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, bahkan seluruh orang Israel tidak ada yang menyadari peta perpolitikan ini dan juga tanda-tanda zaman ini, Nabi Yesaya mampu melihat itu dengan jernih, membaca tanda-tanda zaman karena dibantu dan dibimbing oleh Roh Tuhan yang hidup dalam dirinya. Ada 3 gambaran Allah yang mau diwartakan oleh Nabi Yesaya untuk orang-orang Israel pada zaman itu. Yang pertama, Allah yang Maha Kudus. Yang kedua, Allah yang menyelamatkan. Yang ketiga, Allah yang bisa diandalkan. Pertanyaan dari kita saudara-saudaraku, mengapa 3 wajah Allah yang seperti ini yang mau disampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu? Situasi yang seperti apa yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu? Seperti yang saya katakan tadi, tahun-tahun terakhir sebelum pembuangan ke Babel, orang-orang Israel sedang dalam kekalutan dalam hidup mereka. Karena bangsa Israel sejak kerajaan mereka terpecah menjadi 2, mereka mulai tidak setia kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah yang menyelamatkan mereka dan menggantinya dengan dewa-dewi bangsa-bangsa asing yang tidak lain hanyalah kayu ataupun batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan itu juga diperparah oleh gaya hidup mereka yang serba mewah dan hedonis. Tetapi bukan dari kerja keras mereka sendiri, tetapi dari rampasan, korupsi, dan penindasan. Orang kaya menjadi semakin kaya, orang miskin menjadi semakin miskin. Keadaan seperti itu yang membuat mereka tidak berdaya sama sekali ketika ditekan oleh kerajaan Asyur yang waktu itu sedang naik daun dan mulai menekan bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka harus membayar pajak yang tinggi, mereka harus diancam oleh senjata-senjata yang mematikan, daerah-daerah mereka satu persatu dirampas. Nah parahnya saudaraku, ini yang dikritik oleh Nabi Yesaya. Dalam keadaan terpuruk seperti itu, bangsa ini bukannya lari kepada Allah untuk minta tolong, tetapi mereka malah minta tolongnya kepada dewa-dewi bangsa lain. Dan juga minta tolong kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Misalnya minta tolong sama Aram, minta tolong kepada Mesir untuk bisa menaklukkan Asyur. Inilah yang menjadi alasan Nabi Yesaya mengingatkan bangsa pilihan ini masih ada Allah. Allah yang bagaimana yang bisa diimani. Allah yang bagaimana yang dipercayai. Allah yang seperti apa yang mereka punya sebetulnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gambaran Allah yang menyelamatkan. Tema Allah yang menjadi penyelamat sebetulnya sudah bisa kita lihat dari arti nama dari Nabi Yesaya. Nama Yesaya dalam bahasa Ibrani disebut Yeshayahu, artinya Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan adalah keselamatan. Nama Yesaya, akar katanya dalam bahasa Ibrani Yasha. Kata Yasha ini yang artinya menyelamatkan muncul sebanyak 50 kali dalam kitab Nabi Yesaya. Keselamatan dalam konteks kitab suci adalah sebuah konsep relasional. Artinya begini, kalau Allah menyelamatkan umatnya, artinya relasi antara Allah dengan umatnya haruslah relasi yang mantap, harus relasi yang teguh,
tidak terbagi-bagi, tidak bercabang-cabang, tidak juga beriman kepada Allah sekaligus beriman kepada dewa-dewa yang lain. Termasuk juga relasi yang mantap antara orang Israel dengan sesamanya. Menjadi sia-sia kalau seseorang mengklaim dirinya mantap relasi dengan Allah, tapi relasi dengan sesamanya, dengan keluarganya, dengan tetangganya berantakan. Itulah konsep keselamatan saudara-saudaraku. Itulah yang diharapkan oleh Allah dari pertobatan bangsa pilihannya ini. Gambaran wajah Allah yang kedua yang mau ditawarkan oleh Nabi Yesaya adalah Allah yang Maha Kudus. Kata Allah yang Maha Kudus muncul sebanyak 25 kali dalam kitab Nabi Yesaya. Artinya sebuah tema yang cukup sentral dalam kitab Nabi Yesaya. Kekudusan, apa sih arti kekudusan? Apakah artinya kita pakai baju putih, kita tidak melakukan dosa, ada helos di kepala kita, atau menumbuh sayap di belakang kita? Saudara-saudaraku, kata kudus sebetulnya artinya adalah dikhususkan, diistimewakan, ataupun dipisahkan dari yang lain. Kalau Allah yang Maha Kudus memanggil umatnya ini, mengajak umat Israel untuk menjadi kudus, artinya hidupnya hanya didedikasikan untuk Allah, bukan kepada dewa-dewa bangsa lain ataupun takluk kepada bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa-bangsa lain hidupnya penuh dengan kekerasan, penindasan, korupsi, dan juga segala macam kejahatan, bangsa Israel yang dikhususkan untuk Allah ini, cara hidupnya harus berbeda dari cara hidup bangsa-bangsa lain. Itulah gambaran Allah yang Maha Kudus yang mau diwartakan oleh Nabi Yesaya ini. Lalu gambaran yang terakhir saudara-saudara yang juga tidak kalah menarik adalah wajah Allah yang bisa diandalkan. Allah yang bisa menjadi pegangan. Ketika hidup mereka carut marut, ketika hidup mereka berantakan, semua sisi kehidupan menjadi goyang, andalkanlah Tuhan. Maka ketika orang Israel sedang diancam dan takluk tidak berdaya di bawah kekuasaan Raja Asyur, maka Nabi Yesaya mewartakan, andalkanlah Allah. Bukan Mesir, bukan raja-raja Aram, tetapi Allah yang bisa diandalkan. Kalau kita baca kitab Nabi Yesaya bab 1 sampai bab 39 untuk meyakinkan orang-orang Israel bahwa Allah lah yang bisa diandalkan. Kalau kita membaca Yesaya bab 1 sampai bab 39 untuk meyakinkan orang-orang Israel bahwa Allah lah yang bisa diandalkan, Nabi Yesaya seringkali mengutip tema-tema tentang kerajaan dan bait Allah. Kerajaan mana yang dimaksud? Yaitu kerajaan Daud. Bahwa Allah pernah berjanji kepada Daud, kasih Allah kepada Daud dan keturunannya tidak akan pernah hilang. Demikian juga dengan bait Allah yang berdiri megah di Yerusalem. Bait Allah bukanlah sebatas bangunan yang megah, tempat ibadah-ibadah palsu, ataupun segala keyakinan-keyakinan palsu lainnya. Tetapi dengan bait Allah ini, orang Israel mau diyakinkan itulah bukti dari kasih sayang Allah kepada umatnya. Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, Allah yang membela umatnya. Jangan sampai kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya ini dikotori oleh aneka macam dosa-dosa dan pelanggaran. Saudara-saudaraku terkasih, itulah keunikan dari Nabi Yesaya yang bisa membantu kita untuk memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa Paskah, dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Allah yang menyelamatkan saya, Allah jugalah yang menyelamatkan kita semua. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam.